Assalamualaikum, halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Ismiana Rizky, mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan akuntansi. Hari ini kita akan mencoba belajar tentang kode etik profesi akuntan publik atau biasa disingkat dengan KEPAP. Ingat ya, KEPAP bukan kebab. Nah, kode etik itu apa sih? Kode etik itu adalah acuan atas perilaku-perilaku apa aja yang harus dilakukan oleh sebuah profesi. Nah, dalam akuntan publik sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah integritas, selanjutnya ada objektivitas, lalu ada juga kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, selanjutnya ada kerahasiaan dan yang terakhir adalah perilaku profesional. Nah, ini semua adalah dasar dari etika akuntan publik. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama kan tadi integritas. Integritas itu adalah bersikap lugas dan jujur dalam melakukan aktivitasnya. Jadi misalkan kalau nggak diawasin atau nggak diapa-apain gitu, misalkan oleh ketua akuntannya ataupun klien, ya kita tetap kerja dan juga bersikap jujur. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan objektivitas. Objektivitas ini kan kata awal dari kata objektif ya kan. Nah, artinya tidak ada bias di sana. Jadi apapun yang terjadi ya udah si akuntan publik ini nilainya secara objektif, tidak ada bias dan tidak ada kepentingan tertentu gitu. Nah, selanjutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, ini maksud dengan kompetensi adalah harus kompeten gitu. Jadi kan misalkan kayak ada peraturan-peraturan ataupun apa gitu yang diadopsi yang baru. Misalkan yang kayak K-pop aja nih kan ada yang baru nih dari tahun 2020 kan, awal 2019. Nah, mungkin kayak ada yang berbeda gitu di antara peraturan yang lama dengan peraturan yang baru, ataupun mungkin lebih kayak di-upgrade gitu. Nah, otomatis si akuntan publik ini harus kompeten gitu. Jadi dia nanti misalkan ikut training, ikut apa, jadi dia lebih paham dan lebih tahu dalam mengerjakan tugasnya, jadi bisa meminimalisir kesalahan. Nah, terus kemudian juga ada kehati-hatian profesional di sana. Nah, kehati-hatian ini termasuk di dalamnya adalah kayak ngawasin gitu loh, ngawasin si misalkan nih ketua akuntan publiknya ngawasin anak buahnya, jangan yang oh ya udah kerja gitu, nggak gitu, tapi harus tetap diawasin apakah kerjanya sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau enggak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kerahasiaan, di mana kita di sini adalah menjaga rahasia dari klien. Kan tentunya misalkan kita udah dapat akses nih atas informasi-informasi yang tidak publik bisa akses gitu. Nah, di situ kita harus tetap merahasiakan apapun info-informasi yang kita sudah dapatkan. Nah, terus yang terakhir adalah perilaku profesional, di mana di sini seorang akuntan publik itu harus melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Jadi jangan melenceng daripada itu. Nah, kode etik tersebut selain bisa digunakan oleh akuntan publik, bisa juga digunakan oleh akuntan yang bekerja di perusahaan. Jadi, selain dia mencakup dari IAPI, dia juga bisa digunakan oleh anggota-anggota IAMI maupun IAI. Jadi, intinya kode etik itu bisa digunakan oleh seluruh lini dari akuntan. Nah, terus tapi kalau misalkan kita bekerjanya sebagai akuntan publik nih, ada 2 hal yang perlu diperhatikan lagi. Yang pertama adalah independensi, yang terakhir adalah profesional skeptisme. Jadi otomatis kan kalau akuntan publik nanti bertanggung jawabnya kepada publik kan. Artinya publik itu harus menanamkan rasa percaya kepada akuntan publik itu, sehingga diperlukan tambahan. Nah, independensi ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu in fact dan in appearance. Nah, in fact ini artinya dalam pemikiran. Nah, selanjutnya adalah dalam penampilan. Dalam pemikiran ini maksudnya adalah bahwa ya memang dari pikiran si auditor ini bahwa dia itu memang benar-benar independen, tidak ada kaitan atau afiliasi oleh pihak manapun yang dapat mendiskreditkan gitu loh daripada opini-opininya nanti. Nah, terus ada juga yang dalam penampilan, yaitu ya dalam pekerjaannya, jadi tidak ada bias di dalamnya gitu. Nah, terus yang terakhir adalah profesionalism, skeptisme, di mana di sini adalah auditor itu tetap harus kayak waspada gitu. Misalkan walaupun kelihatannya nih kayak baik-baik aja gitu, maksudnya bukannya nggak percaya, lebih ke teliti gitu loh. Jadi walaupun misalkan si auditor ini kayak oh ini nih kayaknya benar, tapi harus benar-benar lebih diliatin lagi bahwa kalau misalkan ada salah atau ada gimana, jadi dia benar-benar harus memperhatikan pekerjaannya gitu.
Nah, nanti buat aplikasi dari kode etik ini itu ada kerangka kerjanya. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi ancaman. Jadi dilihat nih di identifikasi ada nggak nih hal-hal yang kiranya itu akan mengganggu dari 5 prinsip etika yang tadi, ditambah dengan independensi dan skeptisme tadi. Nah, terus selanjutnya habis diidentifikasi, kemudian nanti ada yang kedua yaitu evaluasi ancaman. Nah, kan udah nih diidentifikasi, ya udah kalau rapi identifikasi misalkan kayak ada anggotanya itu yang punya afiliasi atau punya hubungan gitu dengan kliennya nih misalkan. Nah, dilihat nih di sini kira-kira beresiko atau enggak. Misalkan kalau misal dia berafiliasinya sama pemangku kepentingan, misalkan kayak direktur dan yang lainnya itu perlu dilihat tuh misalkan dia kayak ada utang budi gitu sama manajemennya, sama direksinya. Nah, dievaluasi kira-kira itu tuh bakalan ngeganggu atau enggak. Kalau misalkan kira-kira ngeganggu, masuk ke step yang ketiga yaitu mengatasi ancaman. Nah, sebenarnya bukan ya nggak percaya, lebih ke tadi kan profesional skeptisme. Jadi ya daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi mendingan diganti aja. Tapi kalau misalkan yang terjadi dia punya hubungan dengan misalkan karyawan biasa gitu. Nah, kalau misalkan karyawan biasa kan berarti tidak ada hubungannya dari pemangku kepentingan gitu, dari pembuat keputusan. Jadi boleh-boleh aja. Yang dimaksud boleh-boleh aja itu berarti ya nggak usah diganti gitu anggotanya. Kalau yang tadi kan diganti kan kalau misalkan dia ada dari afiliasinya itu kepada pemangku kepentingan atau yang orang-orang atas gitu kayak manajemen atau direksi. Selain tadi mengganti untuk mengatasi ancaman tersebut, bisa juga dilakukan dengan menolak melakukan hal-hal tertentu. Soalnya kan kalau misalkan tadi saya contohinnya itu ancamannya itu berdasarkan kayak kedekatan, punya afiliasi, tapi ada juga ancaman-ancaman lain. Misalkan kayak intimidasi ataupun pokoknya seorang akuntan publik itu dihalangi gitu tindakannya dalam melakukan hal-hal tertentu. Jadi daripada misalkan cara nanti evaluasinya sudah gituin keamanan lebih ketat lagi, terus tapi kayak misalkan masih tidak bisa dihilangkan gitu ancamannya, jadi ada juga cara lain yaitu dengan menolak melakukan hal-hal tertentu gitu. Yang daripada kalau misalkan dilanjutin malahan jadi bisa melanggar daripada kode etik tersebut, jadi mendingan ditolak aja gitu. Nah, terus kan K-pop itu ada yang terbaru yaitu yang berlaku pada 1 Juli 2020. Padahal sebelumnya baru ada diganti. Nah, yang sebelumnya itu diadopsi dari yang tahun 2016. Nah, makanya sekarang diganti. Jadi biar lebih mudah untuk dipahami dan lebih bagus juga untuk diterapkan. Nah, perbedaannya itu yang ada dari noklar dan dari rotasi. Kalau sisanya sih kurang lebih sama. Jadi tetap ada penerapan kode etik, ada juga bagian yang membahas tentang akuntan publik dan juga ada yang membahas tentang akuntan yang bekerja untuk perusahaan. Nah, noklar ini sendiri itu artinya adalah non compliance with laws and regulation, di mana kalau misalkan akuntan publik kayak nemuin hal-hal yang melenceng daripada yang sudah berlaku aturan, jadi dia kayak harus lebih ngelakuin satu tindakan yang mana dapat mencegah terjadinya kepelencengan itu. Juga termasuk dari akuntan yang bekerja di perusahaan, itu juga dijelasin di situ. Sementara di K-pop yang sebelumnya yang tahun 2019 itu nggak diatur. Nah, juga selain daripada noklar ada juga aturan baru yang mana mengatur tentang rotasi, di mana akuntan publik itu nggak boleh ngeaudit, nggak boleh melakukan satu tindakan profesional terhadap klien yang sama berturut-turut gitu. Jadi nggak boleh, jadi lebih diatur lagi gitu. Termasuk juga penggantian daripada partnernya dan cooling off period yang lebih lama. Sementara yang dulu itu sebenarnya udah diatur. Jadi makanya nih kalau misalkan yang tadi tuh semuanya itu sudah berlaku pada 1 Juli 2020. Nah, si rotasi ini kecuali menjadi pengecualian gitu. Jadi si rotasi ini nanti berlakunya pada 1 Januari 2022. Tapi itu juga tergantung dari diskusi terhadap regulator, misalkan kayak OJK gitu. Soalnya
sudah ada tuh kayak peraturan yang mengatur tentang rotasi ini di peraturan OJK dan PP juga ada gitu. Sekian untuk pemaparan hari ini. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekeliruan dalam video ini. Seperti biasa, untuk teman-teman yang ingin komentar ataupun ingin memberikan saran serta diskusi kepada saya, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.